Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang akan dilakukan oleh adik-adik di semester ini. Program studi akuntansi, teknik informatika, atau teknik pendingin dan tata udara. Ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui, yaitu pertama terkait dengan objek tempat kegiatan. Tidak harus di Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi boleh di luar Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai pengalaman, beberapa tahun yang lalu ada kakak tingkatnya yang melaksanakan kerja praktek di luar daerah di kota-kota yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya di Universitas Indonesia yang ada di Jakarta, kemudian ke Batam, ke Bangka, Belitung, kemudian ke Palembang, dan beberapa daerah yang lainnya. Hal yang akan adik lakukan yaitu pertama, adik-adik harus mencari tempat objek kegiatan kerja prakteknya. Diusahakan dilakukan diskusi, wawancara, atau observasi dengan pihak terkait dengan memastikan bahwa adik-adik diterima secara lisan. Kemudian kalau misalkan sudah diterima, sudah ada percakapan sebelumnya dengan pihak terkait, maka adik-adik melakukan pengusulan, membuat surat permohonan dan mengumpulkan proposal yang nantinya surat permohonan dan mengumpulkan proposal ke program studi masing-masing ini sebagai bahan dasar bagi program studi untuk diusulkan ke BAAK, yang nantinya BAAK akan menerbitkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Bidang Akademik. Setelah itu, surat tersebut, surat pengantar dan proposalnya kalian bawa ke tempat objek yang dimana kalian akan melaksanakan kerja praktek. Nah, kalau misalkan sudah diberikan ke tempat instansi atau SKPD atau perusahaan terkait, maka adik-adik harus mendapatkan surat balasan bahwa adik-adik diterima secara tertulis. Nah, diterima secara tertulis ini diserahkan ke program studinya masing-masing. Ketua program studi mengusulkan dosen pembimbing kegiatan kerja praktek, yang mana dosen pembimbing kegiatan kerja praktek akan membimbing adik-adik selama kegiatan kerja praktek. Kalau misalkan adik-adik ditolak secara tertulis, maka adik-adik mengikuti tahapan prosedur di awal, yaitu mencari tempat kegiatan kerja praktek, membuat surat permohonan dan membuat proposal kembali, kemudian mengambil surat pengantar yang sudah diterbitkan BAK, baru kemudian diserahkan ke tempat yang baru. Kalau misalkan adik-adik diterima, maka adik-adik tinggal menunggu surat penugasan saja. Nah, surat penugasan ini nanti akan diterbitkan oleh BAAK yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Bidang Akademik. Kalau surat penugasan sudah kalian dapatkan dan diserahkan kepada instansi, perusahaan, atau SKPD terkait, maka kegiatan kerja praktek sudah bisa dilakukan selama kurang lebih 2-3 bulan, maksimalnya 3 bulan. Nah, selama 2-3 bulan inilah adik-adik melakukan bimbingan. Dan proses bimbingan ini minimal 10 kali bimbingan dengan dosen pembimbing yang ada di Politeknik Sekayu. Bimbingan bisa dilakukan secara daring, secara online, atau tatap muka secara langsung. Dibuat kesepakatan antara dosen, pembimbing, dan mahasiswa, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan waktu bimbingannya, kesediaan dosen pembimbing di hari apa saja. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan kerja praktek selama kurang lebih 2-3 bulan, maka program studi Kaprodinya mengusulkan jadwal seminar dan mengusulkan jadwal pengujian seminar kerja praktek. Penjadwalan seminar kerja praktek ini nantinya mahasiswa laporan kerja prakteknya sebanyak 4 rangkap. Rangkap pertama untuk kelompok, perwakilan kelompok, rangkap kedua untuk ketua penguji, rangkap ketiga untuk anggota penguji 1, rangkap keempat untuk anggota penguji 2. Nah, pengujian seminar kerja praktek ini dilaksanakan antara dosen, penguji, dan kelompok mahasiswa kerja praktek. Setelah pengujian dilakukan, seminar kerja praktek dilaksanakan, maka ada jeda waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk melakukan revisi laporan. Revisi laporan ini diberikan waktu kurang lebih 2 minggu, dan kemudian setelah selesai dilakukan revisi, adik-adik minta pengesahan, minta tanda tangan penguji, pembimbing, dan ketua program studinya. Jika sudah selesai semuanya, maka
dijilid rangkap 4 atau rangkap 5. Yang pertama untuk Perpustakaan Politeknik Sekayu, yang kedua untuk program studi masing-masing, yang ketiga untuk instansi terkait yang tempat kalian kerja praktek, yang keempat untuk kelompoknya. Kalau kelompoknya ada 3 sampai 4 berarti kalau ingin punya masing-masing berarti dibuat 6 rangkap. Ya. Untuk catatan bahwasanya maksimal 2 kelompok untuk mengambil objek tempat kerja praktek di tempat instansi yang sama, maksimal ada 2 kelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.